Artinya sebagai manusia ya, sebagai manusia ini bukan saya mau menyalahkan ya, bukan saya selalu menyalahkan, hanya untuk meluruskan ya, bukan saya menyalahkan kepada orang lain atau artinya sesuatu pemahaman yang lain, cuma saya meluruskan. Ya. Kenapa artinya Allah menurunkan sifatnya sebagai al-ilmi dalam Asmaul Husna, yaitu ilmu. Ya. Karena apa? Kita manusia itu tidak bisa langsung duduk. Ya. Tidak bisa langsung duduk. Sama hanya kita tadi mau makan ya, sama hanya mau makan. Kita tidak bisa langsung suap. Ya. Tidak bisa langsung artinya langsung kita mengambil makanan langsung suap. Pastinya kita harus ambil piring dulu, sahabat berimannya, ambil piring, ambil sendok, lepas itu kita nyendok nasi. Dia ada mulai proses, dia ada proses. Tidak bisa ya, tidak bisa kita langsung duduk di kurnia Allah. Ya. Karena kita ini ada sifat zomir, ya, sifat batas. Ya. Artinya tidak bisa artinya macam pemahaman yang begini-begini itu tidak berarti. Ya, kenapa Rasulullah kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam artinya bagaimana menguraikan dakwahnya? Kenapa? Manusia ini tidak mampu langsung sahabat beriman. Tidak mampu langsung duduk di kurnia Allah. Artinya tidak bisa, artinya tidak mampu dia mengatakan diri sendiri bahwa itu adalah wujudnya Allah. Ya. Harus melalui proses. Ya, harus mengenal yang mana yang batin, mana yang hadam diri. Tidak bisa langsung sahabat beriman. Makanya dia bilang, kalau tanpa proses lepas itu langsung kita mengungkapkan bahwa diri kita adalah wujudnya Allah tanpa ilmu. Itu kehidupan diri yang berbicara. Karena hanya Allah yang melihat dirinya sendiri di situ. Tidak ada yang lain. Ya. Makanya kenapa para wali-wali dulu, para nabi-nabi kita, kenapa itu mereka bermati-matian untuk menyampaikan pemahaman ini? Kalau memang tidak berguna pemahaman, artinya tidak dipakai. Mending artinya kalau memang tidak diwajibkan, ya mending langsung aja. Langsung duduk di kurnia Allah itu. Makanya dalam Al-Quran ya bagaimana kamu harus berlapang-lapang di majelis. Kenapa? Karena harus melalui proses, melalui pemahaman, melalui bagaimana artinya kita mencari sesuatu yang hak dan yang batil, artinya bisa kita membedakan dalam diri kita. Kalau kita hanya mengucapkan sahabat beriman, saya ini Allah, saya ini Tuhan, bisa, semua mampu, manusia bisa. Tapi apakah saya mengatakan itu Allah sendiri atau Tuhan sendiri atau memang keakuan dirinya? Karena kalau sudah keakuannya Allah, tidak mungkin akan mengatakan sedemikian sahabat beriman. Tidak akan mungkin. Tidak ada Allah mengatakan dirinya Tuhan kalau dia sudah memang dikuasai oleh Allah. Kalau dia sudah mengatakan dirinya, itulah yang berbahasa adalah keakuan dirinya. Makanya dikatakan hu itu privasi bagimu. Tidak bisa kamu ungkapkan. Kamu sudah duduk di kurnia Allah, kamu sudah bertemu dengan Allah, kamu sudah memandang wujudnya Allah, tapi itu privasimu. Tapi kalau kamu berusaha juga mengungkapkan kepada orang lain, memamerkan kepada orang lain, berarti kamu adalah kedustaan. Apa yang kamu bicarakan adalah dusta, sahabat beriman. Kenapa yang berbicara di situ keakuanmu? Makanya hu itu disamarkan dalam Asmaul Husna. Privasimu. Ya, rahasiamu, makanya di dalam kursinya Allah sesungguhnya manusia itu rahasia. Hanya dia dirinya sendiri yang tahu. Hanya dirinya sendiri yang tahu. Sesungguhnya manusia itu rahasiaku, hanya dirinya sendiri yang tahu. Kalau memang kita ini sudah rahasianya Allah, kenapa harus kita mengungkapkan? Berarti bukan sendiri kita yang tahu dong. Inilah keakuan, bahaya sahabat beriman keakuan. Makanya butuh proses ilmu, butuh pemahaman. Kita harus membedakan mana kebatilan, mana yang hak pada diri kita. Jadi jangan salah paham dengan pemahaman, jangan salah paham dengan ilmu. Makanya al-ilmi, sifatnya Allah, asmanya Allah dalam Asmaul Husna, al-ilmi, ya Allah itu sendiri.
Berarti kita wajib semua seluruh umat muslim harus berilmu, harus menyampaikan. Bukan itu berilmu itu hanya artinya dikajikan, tidak. Ilmu ini memudahkan. Coba saya beri sama Kanevi. Ya. Kanevi kalau kita urusin, kalau Kanevi tembak mana yang sah? Saya yang belajar artinya mengendara tentang rambu-rambu lalu lintas dengan orang yang tembak, mana yang lebih bagus? Ya. Mana yang lebih bagus? Orang yang tembak SIM, ya, artinya bikin kartu SIM, lepas itu ditembak, dan dibedakan kepada orang yang artinya menjalani pelajaran tentang rambu-rambu lalu lintas, bagaimana dia mengendarai jalan raya. Mana yang kedua bagus? Yang kedua. Yang kedua yang bagus harus melalui proses dari bawah. Tidak bisa langsung. Kalau langsung memang artinya tidak baik, sahabat beriman. Nanti apa keakuannya diri kita? Ya, inilah manfaatnya ini. Ya. Makanya kalau kita mempunyai potensi ketuhanan dalam diri kita, harus kita berwawasan. Ya, harus kita berwawasan luas tentang ketuhanan dalam diri kita. Karena jangan sampai orang itu balik nanya. Balik nanya ke kita, iya, kamu sudah lihat Tuhan itu, ya. Sudah nampak Tuhan itu. Terus bagaimana proses dari awalnya kamu bisa nampak Tuhan? Nggak bisa jawab, ya berarti kedustaan. Kalau dia nggak bisa jawab, berarti itu kedustaan. Kenapa dia tidak melewati artinya pemahaman tentang bagaimana batin-batin Allah, sir Allah yang mampu dia membedakan mana yang hak dan mana yang batin dalam diri. Makanya para wali-wali kita itu kasihan, sahabat beriman, ya. Dari Nusantara ke Nusantara, dari pulau ke pulau, apa? Untuk memahamkan, ya, untuk menyadarkan dengan pemahaman ini, ya. Begitupun dengan hati kita berjalan kaki yang unta dari Mekah ke Madinah. Untuk memahamkan itu artinya bagaimana dia menyalurkannya berkhutbah, ya, artinya menyampaikan pemahaman. Kalau hanya artinya langsung, sahabat beriman, ya, mustahil bagi manusia. Mustahil. Karena apa? Nanti takutnya yang tadi itu yang artinya nafas kita yang kita keluarkan itu, ya, nafas yang kita keluarkan memang paham, ini nafas kita yang keluar. Nanti jangan sampai nafas yang kita hirup itu salah, bergantian dengan nafas hewani. Ya. Nafas hewani lah sifat hewani bagi kita, artinya sifat keakuan bagi diri kita. Kalau memang yang keluar adalah dia dan yang masuk adalah dia, kenapa harus kita ungkapkan kepada orang lain? Cukup kita memahamkan saja. Tidak semua harus tahu. Contohnya Nabi, kalau kita mengambil sunnah, Nabi pernah cerita dia pernah jumpa Allah enggak? Nabi pernah dia mengatakan dirinya adalah wujud Allah enggak? Nabi kita pernah dia berjumpa, pernah duduk di kunyah Allah enggak? Enggak pernah, sahabat beriman. Dia Nabi bagaimana hanya memahamkan, ya, hanya memahamkan dengan rutinitas, bagaimana menampakkan pemahaman itu dari dia cara artinya berrutinitas keseharian, bagaimana dia mengalami tentang kebatinan dalam diri dia. Cukup artinya orang yang memandang itu artinya yang memahami. Kita tidak begitu, sahabat beriman. Dia butuh pemahaman, makanya Nabi ini proses dulu sampai umur 40, tidak langsung. Tidak langsung. Kalau memang langsung, Nabi kita ini dari awal, dari kecil-kecilnya udah langsung dong. Ya. Tapi bagaimana Nabi kita ini harus dibelah dadanya dulu, harus dibersihkan. Ya, apa yang dibersihkan di dalam dadanya oleh malaikat? Yaitu keakuan dirinya. Yang dibersihkan oleh malaikat, keakuan dirinya. Kenapa tidak bisa? Ya. Kalau kita hanya sekedar artinya mengatakan, sahabat beriman, saya adalah wujud Allah, saya adalah wujud Tuhan, saya zahirnya Tuhan, saya adalah Allah. Bisa, semua manusia bisa. Tapi yang kita artinya kita bisa membedakan mana siapa yang berbicara dan siapa artinya yang berkata di sini. Kalau dia yang berkata berarti kedustaan.
Kenapa itu privasi sahabat beriman ya? Makanya Asmaul Husna itu yang ke-100 itu diprivasi. Ya. Jangan sampai kata Allah, sesungguhnya manusia itu rahasiaku. Tidak ada yang tahu hanya dirinya sendiri. Jangan sampai orang tahu. Kalau orang sudah orang tahu, nah inilah yang ditakutkan. Sifat keakuan inilah yang celaka sahabat beriman. Nah, kalau sudah keakuan diri ini yang mengatakan kafirlah kita. Contohnya sahabat beriman, saya tidak menceritakan siapa-siapa atau menceritakan aib keluarga saya. Dari abah saya, sahabat beriman, dari paman-paman saya sebagai musuh saya, nggak pernah tuh cerita sama saya, mereka sudah berjumpa Allah, mereka sudah duduk di punya Allah, nggak pernah. Kenapa rahasianya? Kalau artinya musuh-musuh saya memberitahu, berarti sudah keakuannya yang ngomong tuh. Berarti kafirlah dia, makanya yang dijaga itu yang dijaga. Sampai di mana imanmu? Sampai di mana keyakinanmu di situ? Mampu nggak kamu menahan kesombonganmu? Kalau nggak mampu, yang pasti kamu ucap di situ. Berarti keegoisanmu, kesombonganmu, kamu belum mampu, apalagi mau jumpa Allah. Masih segitu doang kamu sudah pamer. Makanya musuh saya, sahabat beriman, musuh saya dari teman saya, dari abah saya, dari kakek saya, nggak pernah tuh ngomong bilang saya ini, nggak pernah. Dia bagaimana hanya menjalankan pemahaman, dia menyampaikan. Karena memang sudah ada kuncinya, sahabat beriman, sesungguhnya manusia itu rahasia. Aku itu privasi. Aku itu privasi, sahabat beriman. Nabi juga begitu, tidak pernah dia mengatakan dirinya sudah pernah berjumpa kepada Allah. Dia sudah pernah, tidak pernah kepada sahabatnya, nggak ada juga hadisnya tuh. Nggak ada juga yang tertulis dalam Al-Quran, nggak ada. Bahwa Nabi kita ini mengaku pernah berjumpa dengan Allah, nggak ada. Kenapa? Memang itu privasi. Disamarkan dalam Al-Quran, dalam Asmaul Husna. Nah ini yang kita jaga. Sampai di mana pertahanan kita di situ untuk privasi itu. Untuk artinya menguatkan, artinya menenggelamkan kesombongan. Kalau kamu tidak tahan dengan kesombongan, pasti kamu ngomong. Saya ini wujudnya Allah, saya ini wajahnya Allah, saya ini sudah berjumpa dengan Allah, saya ini sudah duduk di... Yang ngomong itu adalah keakuan dirinya, berarti adalah kedustaan. Kita harus meluruskan sahabat berimannya, jangan kita salah paham dengan ilmu. Tanpa ilmu sahabat beriman tidak ada pengetahuan untuk selanjutnya. Tanpa ilmu sahabat beriman tidak ada pengetahuan untuk selanjutnya. Sama halnya saya ini mau buat adonan, mau bikin apa nih? Roti. Mau buat roti. Kalau saya mau buat langsung, ya memang jadi roti. Tapi bagaimana dengan rasanya? Bagaimana dengan bentuknya? Kenapa saya tidak menjalani proses dari awal dan di pertengahan? Untuk apa kalau kita artinya mau untuk apa para wali-wali mengadakan yang musyakaro, tentang majelis-majelis bagaimana mengumpulkan para awam-awam untuk artinya yang untuk dibelajarkan. Untuk apa? Kalau memang ilmu itu tidak memiliki arti, hanya ocehan-ocehan. Ada di dalam Al-Quran sesungguhnya ilmu itu ada bagaimana? Sungguh artinya meninggikan derajatnya seseorang. Kenapa dari ilmu itulah artinya kita mulai berproses diri. Tidak bisa langsung sahabat beriman. Kalau langsung itu keakuan dirimu. Tidak bisa langsung, harus kita melalui kodrat-kodrat dulu apa yang kita kenal di dalam diri kita. Batin-batinnya Allah, sirnya Allah, wujud-wujudnya Allah, apa yang kita kenal di dalam diri kita. Ini yang kita bangunkan terdahulu. Inilah yang pertama harus kita bangunkan. Inilah yang pertama yang harus menguasai diri kita. Kalau dia sudah mampu menguasai diri kita, keakuan diri kita itu sudah tidak ada sahabat beriman. Inilah yang berbuat. Baru kita duduk di punya Allah. Baru berhadapan
berhadapan di bilahnya Allah. Tapi tidak ada kata bilang saya sudah berjumpa dengan Tuhan, saya sudah tidak ada. Jadi jangan berhenti kita mencari ilmu, sahabat iman. Jangan kita malah hanya berhenti mencari ilmu. Terus kita belajar. Nanti kalau kamu sudah berjumpa dengan Allah, iya saya sudah berjumpa dengan Allah, untuk apa dan pemahaman? Coba tanya dia. Coba tanya dalil yang bagaimana bentuk artinya Tuhan itu sehingga dia bisa menjadi Tuhan, sehingga coba tanya. Tahu enggak? Bagaimana proses Allah itu dia menjadi Tuhan kepada diri manusia? Bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya manusia itu diturunkan di alam semesta? Bagaimana prosesnya jadi umat? Bagaimana? Tanya dia. Pasti dia nggak tahu. Kenapa? Berarti yang dia joblos tadi, yang dia langsung tadi berarti kedustaan. Tanya. Makanya kalau kita memiliki wawasan ketuhanan, kalau kita mengaku sudah bertemu, berarti kita harus memiliki wawasan ketuhanan yang luas. Kita harus menguasai ayat dalil sebagai Al-Quran. Kita harus mengetahui kodrat-kodrat hijaya, bagaimana jabariyahnya, bagaimana falakiyahnya, bagaimana artinya penjabarannya, mana-mananya. Kita harus kuasai di situ. Kalau cuma sekedar kita loncat, sahabat iman, mustahil bagi manusia. Nabi saja butuh proses 40 tahun, bayangkan. Ya, 40 tahun. Butuh proses berjumpa dengan Allah. Tanpa ilmu kamu tidak akan bisa dapatkan ilham. Irhas, laduni, wahyu, tidak akan mampu, tidak akan bisa. Laduni dari pemahaman, laduni ilham dari pemahaman, harus kamu tahu ilmunya. Biar kamu diberikan irhasnya, biar kamu diberikan kodamnya. Begitu sahabat beriman. Kalau kita sudah memiliki pengakuan diri dalam ketuhanan, di situ Allah sudah menurunkan 5 perkara dalam diri kita. Wahyunya, ilhamnya, irhasnya, kodimnya, laduninya, semua sudah diturunkan. Kenapa kita melalui proses dari awal? Kita mengenal sifat-sifat dulu. Sudah mengenal sifat-sifat, kita mematikan sifat-sifat kita. Tabiat kita, keakuan kita. Kita lakukan husnanya. Lalu proses pelan-pelan. Sudah berdiri husnanya, kita ketemu asmanya. Apa asmanya? Alif, lam, lam, ha. Kenapa sampai dinamakan alif? Kenapa sampai dinamakan lam? Kenapa juga sampai dinamakan lam kedua? Sampai terakhir adalah ha. Coba kasih tahu dia. Tahu nggak? Paham dia nggak? Paham nggak artinya orang yang tidak melalui proses belajar itu? Paham nggak? Apa itu alif? Kenapa dia artinya disebut alif? Makanya di hijahiyahnya itu alif bata, ya. Ada alif, ada ba, ada ta, berakhir dengan huruf ya. Alif bernama alif, artinya kita akan kembali melihat dari kalam hijahiyahnya. Apa kalam hijahiyahnya? Di situ ada kodrat ayat hijahiyah alif. Di situ ada lam. Coba lihat hijahiyahnya. Alif. Di situ ada alif, ada lam, ada fa. Alif, fa, huruf terakhir dari alif. Lam, alif, kasro i di situ. Ada fa di situ. Kita lihat di situ dulu. Kalau kita memang artinya sudah duduk. Kalau memang sudah duduk, dia sudah duduk pada Tuhan. Coba jelaskan alif. Karena alif yang segalanya, sahabat beriman. Dalam Al-Quran itu alif, lam, mim, alif yang segalanya.
Jadi ternyata sahabat Beriman, alif adalah disebut bahasa dengan artinya ejaan. Kalau ejaan Arab yaitu yang dikatakan alaf. Kalau bahasa Arab dikatakan alafa. Alafa itu menjadi satu. Apa yang dia satukan? Kan di situ ada tiga tadi saya katakan. Ada alif, ada lam, ada fa. Makanya kalau dikaji dari huruf hijaiyahnya, alif, lam, fa. Itu adalah alam rahasia. Alam artinya alam hayat. Alam hayat rahasia. Kalau dalam Al-Quran alif, lam, mim. Alif, lam, mim itu apa? Allahul alam. Alamnya rahasia. Makanya alif itu kalau ada huruf alif, pasti di atas itu ada garis. Yang garis itu yang dikatakan an, yang paling tertinggi. Karena alif ini sudah mewujud. Menjadi apa? Menjadi batang tubuh manusia. Makanya batang tubuh manusia ini mengumpulkan yang tiga tadi. Apa? Ruhani, Rabbani, dan Nurani. Terhimpun menjadi satu. Ini yang dikatakan alif, lam, fa. Fa itu batin. Lam itu alam. Alif itu jasad. Lalu di mana Tuhan? Lalu di mana umat? Jadi harus memerlukan wawasan sahabat imannya. Tidak bisa kita berkata-kata. Tidak bisa kita artinya mengatakan ini. Tidak boleh. Tidak boleh kita terlalu berlebihan. Cukup kita bagaimana menyampaikan apa yang benar dan apa yang sudah dikaji dalam Al-Quran itu yang kita sampaikan. Dan apa yang kita sampaikan itu kita amalkan, kita kerjakan. Ya. Kalau kita sudah kerjakan sahabat beriman, lepas kita sudah marifat. Lepas marifat, yang nyata hanyalah Tuhan. Lepas marifat, lepas ilmu, yang nyata adalah Tuhan. Makanya ilmu ini menghantarkan kita kepada Dia. Ilmu ini yang menghantarkan kita kepada wujudnya Dia itu. Tanpa ilmu, tanpa al-ilmi ini, tanpa Tuhan itu sendiri, gak mampu. Makanya dikatakan al-ilmi dalam asma husna sebagai asmanya, yaitu Tuhan sendiri. Kalau tanpa Dia sahabat beriman, gak bakal aman. Apalagi kita mengatakan gak perlu kita memahami, gak perlu kita cari pemahaman, gak perlu. Aduh. Dalam Islam tidak ada begitu sahabat. Kita harus mengikuti cara Al-Quran. Ya. Jangan kita mencari Tuhan itu dengan cara kita. Ya. Jangan kita yakin kepada Tuhan itu dengan cara kita. Jangan kita beriman dengan Tuhan itu dengan cara kita. Jangan kita berjalan kepada Tuhan itu dengan cara kita. Dengan cara Tuhan itu sendiri, yaitu yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai kebenaran manusia, sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau kita sudah sampai, ya duduklah kamu di situ. Tidak boleh lagi kita banyak. Makanya kalau saya katakan, orang yang sudah marifat, artinya yang paling tertinggi dalam marifat adalah diam. Diam apa? Tidak ada lagi yang butuh diceritakan, tidak ada lagi butuh yang dijelaskan, tidak ada lagi butuh apa yang kita artinya kenalan. Tidak perlu lagi dijelaskan, tidak semuanya harus ditahu oleh manusia. Itulah yang paling tinggi di marifat adalah diam. Diam itu adalah kosong, kosong itu adalah baka, baka itu adalah fana, fana itu adalah lebur, lebur itu adalah tenggelam. Tenggelam itu adalah sunyi, sunyi itu adalah jiwa. Jiwa itu adalah tenang. Sampai itu. Makanya mudah-mudahan sahabat beriman apa yang kita pahamkan di dunia ini. Artinya saya juga di situ tidak merasa artinya merasa bosan atau bagaimana. Ya. Saya terus menyampaikan ini sahabat beriman. Jangan dulu kita langsung ke sananya. Bagaimana kita memahamkan dulu ya.
sifat-sifat ini apa? Biar apa? Biar keakuan ini artinya pemahaman ini artinya biar nyata di dalam diri kita pemahaman ini sehingga kita itu tidak terlihat lagi. Sehingga yang memahamkan hanyalah Tuhan di situ. Saya ulang-ulang kasih tahu ya pemahaman ini. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan biar kita itu lebih matang. Jangan dulu sampai ke sana tuh. Ya. Kadang-kadang juga saya artinya kadang-kadang juga di dunia akademik kadang-kadang saya melenceng langsung terus sana ya. Ya langsung memberitahu. Makanya kalau orang yang berjumpa dengan Allah tanpa dia menjalani apa yang dikaji di dalam Al-Quran, kedustaan sahabat beriman. Kalau dia tidak artinya tidak menjalani kajian-kajian dalam Al-Quran, makanya pemahaman itu butuh guru, makanya berjumpa Allah itu butuh guru, butuh mursyid. Nah, jadi pas kita sudah menyampaikan, disitulah kita baru paham. Dengan paham, dengan kita mulai artinya mengaji diri, berbicara dengan diri sendiri. Jadikan diri kita ini adalah guru. Ya. Benar nggak tadi pemahaman tadi dengan diri itu benar nggak ini? Jadikan dia guru diri kita ini. Tidak akan saya mampu artinya memasak bakso tanpa melihat resep-resep. Tidak mungkin akan langsung jadi bakso. Pasti saya tanya dulu resep-resepnya, apa resepnya. Ya. Apa ini, bagaimana cara motong-motong bawangnya, kayak gimana motong-motong dagingnya. Lalu proses. Dan yang melalui proses ini kalau dia memang artinya sahabat beriman memulai artinya memiliki kehendak, memiliki artinya kegigihan, kekukuhan dalam dirinya untuk terus belajar, artinya bagaimana dalam dirinya ini besar untuk berjumpa dengan Allah, Allah akan memudahkannya. Kalau Allah sudah memudahkannya, dia akan turunkan tadi yang dikatakan tadi, wahyu, laduninya, ilhamnya. Dia akan turunkan dengan sendirinya, dia akan menyebarkan dengan sendirinya. Kenapa? Sudah ada tuh. Sudah ada dasarnya di dalam diri kita. Apa dasarnya? Yaitu pemahaman tadi, pengetahuan tadi. Kita sudah mampu artinya membedakan mana yang batil, mana yang hak dalam diri kita. Oh, ini yang batil, yang keluar dari diri saya yang batil. Tidak bisa saya mengambil apa-apa tentang pemahaman Tuhan di luar saya, itu yang batil. Apalagi, mana yang hak? Sudah ada dasarnya. Kenapa? Yang melihat, yang artinya melihat, yang menjabarkan adalah hanya dia sendiri. Sahabat beriman, saya juga mungkin sama dengan para sahabat beriman ya, melalui proses-proses ya, sampai bertahun-tahun, bahkan sampai belasan tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, sampai 17 tahun. Duduk dalam bagaimana kita berterus ilmi, bagaimana saya terus belajar. Jangan kita putus asa, sahabat beriman. Ya. Jika ajal kita sampai di belajar ini, sahabat beriman, jika ajal kita ini sampai hanya di bagaimana kita mencari kebenaran, itu sama halnya kita artinya di situ wafat, artinya meninggal, mati syahid. Ya Allah tuliskan mati syahid bagi kita berjalan mencari kebenarannya Allah. Jangan kita mencari kajian-kajian yang di luar dari diri kita. Ya. Susah kita menyusahkan diri kita sendiri nanti. Ya. Kalau mereka bertanya tentang Arif, tentang Ihsan, tentang semua ada dalam diri manusia. Makanya saya tidak terlepas bagaimana kalau saya memahamkan, saya akan kembali kepada di dalam diri, artinya di dalam diri masing-masing. Makanya yang sekutu itu adalah artinya yang di luar dari diri kita. Itulah yang sekutu bagi Allah. Ya.
yang keluar dari diri kita yang keluar dari diri kita adalah sekutu bagi Allah. Ya, termasuk apa? Termasuk keakuan kita. Nah, itu yang keluar dari dirinya Allah tuh. Makanya pemahaman dengan ilmu memudahkan kita. Kenapa harus ada langit pertama? Kenapa harus ada langit kedua? Kenapa harus ada langit ketiga? Kenapa Nabi kita ini terus naik ya? Naik langit pertama, melihat sukut Nabi. Naik langit kedua, melihat arwah Nabi ini. Naik langit ketiga. Butuh proses. Tidak langsung Nabi kita. Tidak langsung. Ya. Tidak langsung dia naik langit pertama, langsung langit ketujuh. Enggak. Siapa bilang Isra Mi'raj langsung dia naik langit ketujuh? Enggak. Itu bahasa Amalia. Itu cerita manusia. Ya. Nabi kita itu butuh proses sahabat beriman. Langit pertama, entah berapa tahun, entah berapa bulan. Langit kedua, entah berapa tahun, entah berapa tahun. Langit ketiga, entah berapa tahun, entah berapa tahun. Langit keempat, sampai beliau umur 40 tahun. Bayangkan sahabat beriman. Butuh proses. Cuma kalau sudah diadakan cerita, ya seakan-akan beliau ini langsung ke Mustawa. Tidak sahabat beriman, butuh proses. Begitupun juga kita berilmu sahabat beriman, ya butuh proses pelan-pelan ya. Apa yang kita hilangkan dalam diri kita berarti keakuan diri kita. Karena itu yang paling menonjol, artinya menggulingkan keimanan kita, yang paling menonjol juga merusak jiwa kita dalam diri kita. Keakuan inilah yang dikatakan sifat nar bagi manusia. Makanya dalam Al-Quran tidak ada tobat yang paling baik di sisi rohmu, selain bagaimana kamu bunuh dirimu ya Musa. Cuma itu matikan diri aja. Al-Quran sudah memberikan petunjuk, mati sebelum mati. Makanya Al-Quran itu, makanya sholat itu ya kita mengadakan mati sebelum mati di situ dalam sholat. Makanya lipat dada. Sama makomnya tuh, orang sholat itu mati sebelum mati. Tapi jangan sampai kita dalam sholat pura-pura mati. Kalau manusia bisa langsung, untuk apa saya artinya mesti saya dijadikan untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang ingin menerima ilmu saya. Untuk apa saya mau capek-capek kayak gini sahabat beriman? Cuma karena saya ada tanggung jawab. Sama sahabat-sahabat beriman saya ada tanggung jawab. Karena apa? Saya sudah memilikinya. Kalau saya sudah memilikinya saya ada tanggung jawab ke sahabat-sahabat. Untuk menyampaikan. Tidak bisa saya ngandung sendiri. Tidak bisa saya pakai sendiri, saya ada tanggung jawab. Sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Saya ada tanggung jawab yang besar kepada sahabat beriman. Untuk apa saya mau tiap malam untuk menahan tidur sampai jam 12 besok lagi nanti saya kerja. Untuk apa saya mau menyampaikan? Kalau memang saya tidak ada tanggung jawab. Karena kita seiman seagama, saya muslim, sahabat beriman, kita artinya insya Allah kita artinya bagaimana kita semua ini masuk ke dalam surganya Allah. Saya menyampaikan dan saya bagaimana bertanggung jawab untuk menyampaikan. Orang mau ngoceh, orang mau mati, orang mau sesat, mengatakan sesat, mengatakan kafir kepada saya diam. Karena memang sudah tanggung jawab saya mensiarkan. Apa yang saya sudah dapat, saya juga wajib mensiarkan. Karena itu yang sudah dibiasakan. Karena itu yang saya sudah alami. Menyampaikan sahabat beriman tanggung jawabnya besar. Kalau kita hanya menyampaikan sekedar cuma bagaimana menyampaikan begini, tanpa ada pembuktian, tanpa ada dalil, tanpa ada kajian,
Bisa semua manusia. Tapi yang kita sampaikan sahabat beriman harus butuh dalil, harus butuh kajian dalam Al-Quran, harus kita mengenal hijahnya dalam Al-Quran. Lepas itu kita bagaimana kita menyamakan dengan ayat-ayat dalam diri kita. Ya, ada yang saja sahabat beriman cuma saya menyampaikan. Di sini juga, ini begitu pun di sini. Di sini bukan keluarga saya, artinya di bagian-bagian sini. Tapi artinya bagaimana saya ada hak tanggung jawab di situ untuk menyampaikan. Jadi walaupun orang marahin saya, walaupun orang tegur saya, kata itu sesat, kata ingkaf, saya tetap gentar sahabat beriman, tidak gentar, maju terus. Karena memang tanggung jawab saya di situ, mensiarkan. Bagaimana sebagai bulan di tubuh masjid itu, sebagai bintang dan bulan. Ya, kadang-kadang ada orang mengatakan kalau marifat jangan kita sampaikan kepada umum, kayak nanti kayak gini, biarin aja. Mereka itulah kata-kata yang tidak mau ingin belajar. Saya bisa sentuh hati-hati kalian sahabat beriman. Saya bisa pantau. Saya bisa mengurai dari wajah-wajah kalian. Saya bisa pantau dari dalam benak-benak kalian. Cuma saya tidak mau cerita. Ya, makanya saya belajarkan, saya sering ulang-ulang karena saya bisa tahu antara salah satunya yang belum paham di sini. Ada antara yang ini belum paham, yang belum paham, saya ulangi lagi kata. Saya tahu. Saya bukan cuma sahabat beriman, saya bukan cuma di TikTok menyampaikan. Banyak waktu belum ada TikTok, belum ada Facebook, saya sudah menyampaikan. Saya sudah dijelaskan bagaimana kamu harus menyampaikan ini kepada yang lain. Tapi kita harus menanggung akibatnya. Apa akibatnya? Ini tadi yang dikatakan cacian, makian, kebencian. Terasa tersendiri, pokoknya macam-macam ujatan segala macam. Tapi saya percaya dengan apa yang dikatakan dalam surat Yasin. Kalau kamu masih jalan dalam kebenaran, sesungguhnya ada saya, kata ruhnya Yasin. Harus sampai sahabat berimannya, kita harus memahami dulu makom-makomnya. Makom-makom kodrat-kodrat yang ada dalam diri kita. Jangan kita banyak-banyak keluar dari diri kita yang memang mengkaji sesuatu yang tidak penting dalam diri kita. Bagaimana pokoknya perdebatan ini nggak usah fokus di situ, fokus bekal aja. Ya, fokus bekal. Syukur alhamdulillah sudah kita tahu di sini. Oh, ini ternyata ini dalam diri saya, ini ternyata oh ini yang dikatakan alif dalam diri saya, oh ini ternyata yang dikatakan jiwa, oh ini yang dikatakan asma Allah itu alif lam lam dalam diri saya. Itu sudah syukur alhamdulillah. Berarti derajat kita sudah naik, sudah tidak sama dengan yang lain yang tidak mau ingin belajar. Makanya Islam itu tidak ada kata artinya tidak boleh belajar. Karena apa? Di situ adalah artinya bagaimana suatu keputusan. Artinya wajib sama halnya dengan salat. Ilmu itu wajib sama halnya dengan salat. Kalau memang tidak wajib, ilmu itu sahabat beriman Nabi tidak akan artinya bagaimana dia berbicara. Tidak akan mungkin beliau kita artinya dia belajar mencari ilmu ketuhanan ya. Sehingga dia diturunkan oleh Allah dalam dirinya yaitu ilham, irhas, tabuni. Allah sendiri yang bagaimana membimbingnya di situ. Kenapa? Yang diutamakan itu Nabi kita itu ilmu kebatinan, ilmu yang hak. Memandang dengan kearifan billah, memandang dengan kebenaran, memandang dengan kearifan. Makanya kalau sesuatu yang kita pandang, kalau kita memandang dengan mata zahir kita sahabat memang tidak akan kita mengetahui.
Kalau kita memandang dengan kebenaran yang maha benar di dalam diri kita, yaitu yang dikatakan kearifan gila. Itu artinya itu sudah benar apa yang dipandang. Kalau kita menceritakan tentang diri kita, ini saya sudah bilang, semua orang bisa mampu mencerita, tapi jangan terlalu berlebihan sampai kita mengatakan pengakuan kita, saya ini. Tidak boleh. Kalau kita mau bercerita tentang pengalaman perjalanan spiritual kita, tidak apa-apa. Ya, karena itu bukan privasiku. Tentang pengalaman, tentang bagaimana kita sudah mengalami. Tapi kalau sudah kita mengatakan tentang membuka-buka buku tadi, privasi tadi, itu adalah kedustaan. Sudah mengaku saya ini Allah ini. Nggak ada tuh ilmunya kayak gitu. Kalau kita menceritakan tentang pengalaman, ya biasa, kita manusia. Menceritakan bagaimana saya memiliki guru ini, ya biasa kita manusia. Tapi ingat kata Allah, mampu nggak kamu menahan kesombongan? Kalau kita tidak mampu, ya paling saya juga, kalau kita tidak mampu, ya paling saya mengatakan kepada orang lain, saya ini adalah Tuhan diriku sendiri. Makanya orang yang sudah memandang Tuhan wujudnya Tuhan, bukan dirinya lagi yang memandang, tapi Tuhan itu sendiri. Asma tenggelam, makanya dikatakan goib. Asma tenggelam, makanya dikatakan goib, yaitu Allah Maha Goib. Kalau sudah tenggelam, timbullah wujud itu. Timbullah wujud itu. Di sebalik nur ilahiyanya sendiri, terang benerang. Tidak ada hijab, terang benerang. Tidak bisa kita akali, tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita gambarkan. Kalau kita gambarkan, kita akali, itulah keakuan. Oh, dia itu sosok, dia itu manusia. Itulah yang berbicara adalah keakuan. Yang menggugurkan ketakutan kita, menggugurkan keimanan kita, menggugurkan ilmu kita, menghancurkan perjalanan kita di dalam siratal mustaqim. Makanya dikatakan tidak digambarkan, tidak diumpamakan wujud Tuhan itu, tidak digambarkan, tidak diakal, tidak bisa diakali, tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa diakali, tapi memang itu privasi. Memang itu sampai sebatas itu aja kamu harus tahu. Tidak bisa kamu ngomongin. Makanya marifat yang paling tertinggi itu yang saya katakan tadi, diam. Diam bukan berarti kita ngomong, bukan berarti diam kita berbicara. Enggak, diam itu jangan lagi kamu mengungkapkan. Ya sesungguhnya manusia itu rahasiaku, tidak ada yang tahu hanya dirinya sendiri. Cukup sampai di situ, udah tuh. Makanya nggak perlu lagi orang tahu. Sama hanya bagaimana kita berbuat kebajikan, berbuat mendirikan ibadah-ibadah. Apakah tidak enak kalau tidak dilihat orang? Apakah harus dilihat orang kalau kita mau berbagi biar enak? Apakah harus dilihat orang kita sholat tuh biar enak? Apakah harus dilihat orang kita harus membantu orang lain biar semangat? Nah, inilah. Kita tidak bangga kalau hanya Allah yang melihat. Kita tidak bangga pendirian kita kalau Allah yang melihat. Kita tidak bangga membantu orang kalau hanya Allah yang melihat. Tidak bangga. Harus dilihat orang-orang tuh. Iya. Pas kita nyuri, ya bangga tuh dilihat Allah. Nyuri. Ya, ambil hak orang lain, tidak ada yang lihat, kita bangga dilihat oleh Allah. Tapi pas kita berbuat baik, berbuat kebajikan tentang ibadah-ibadah, amal-amalia tadi, tidak enak kalau tidak dilihat orang. Tidak enak kalau tidak diposting, nggak enak kalau nggak dipamerin, nggak enak kalau nggak diberitahu tetangga. Nggak enak, ya. Nggak suka dia kalau hanya dilihat oleh Allah, nggak suka. Nah, inilah keakuan sahabat beriman berbahaya. Keakuan ini berbahaya.
Saking berbahayanya sahabat beriman. Nabi kita itu kalau lagi habis sholat sahabat beriman, sering nangis. Sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis. Karena apa? Karena hatinya nanti terbesit dengan keakuannya. Ya Allah, ya Robku, sesungguhnya Engkau lah yang kumaksud ya Rob. Bukan diriku ya Rob, bukan diriku, Engkau ya Rob. Engkau yang kumaksud. Takut baginda kita, Nabi kita takut sahabat beriman. Apalagi kita sampai kita menjabarkan tentang keakuan diri kita tentang hujat. Makanya kita ini ada batasan kalau kita membicarakan sesuatu, ada batasan. Ada batasan. Dan tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain. Yang tadi itu. Yang aku tadi, yang hu tadi. Makanya 99 itu nggak kelihatan tuh yang 100-nya. Ya, cuma diperlihatkan 99. Mampu nggak kamu menjalankan yang 99? Kalau kamu mampu, berarti kamu mampu juga menjaga yang hu itu. Tapi kalau kamu tidak mampu membawa yang 99, tapi artinya nanti kamu tidak akan juga mampu, artinya menutup yang hu itu. Kalau ditanya pernah nggak ketemu Allah, pernah nggak ketemu Tuhan, mampu nggak kamu di situ? Mampu nggak kita dengan perjanjian Allah tadi? Ikut isinya tadi. Sesungguhnya manusia itu rahasia. Mampu nggak? Melawan keakuan kita mampu nggak? Kamu sudah jumpa Tuhan nggak? Kamu sudah jumpa Allah nggak? Mampu nggak kita tahan tuh? Makanya keakuan ini sangat berbahaya sahabat beriman. Ya. Bukan hanya dalam keakuan diri kita, keakuan juga pada manusia kadang-kadang sebagai perantara bagaimana dia mencoba kita. Bukan manusianya itu dia mencoba, tapi bagaimana Allah Tuhan ini memberikan perantara kepada manusia itu sehingga manusia menjadi perantaranya Allah untuk menguji kita. Menguji kita sampai di mana keakuannya orang ini. Makanya saya katakan apapun yang terjadi di sampingmu, apapun yang terjadi di dirimu, apapun yang terjadi di sekitarmu, itu adalah artinya bagaimana itu adalah kalam Allah. Satu tanda untuk bagimu. Dan kamu bisa baca. Bagi orang-orang yang mengerti. Kejadian-kejadian itu artinya bagaimana sehingga kamu tiba-tiba ada di situ. Allah memberikan perantara kejadian itu untuk dirimu bagaimana kamu harus menyadari. Kenapa? Karena Allah ini sudah mengatur perjalanan manusia. Kok tiba-tiba saya diketemukan dengan orang kayak gini ya, orang-orang yang kayak gini orangnya. Itu artinya bukan orang itu artinya memang tidak kebetulan, tidak. Allah memang sengaja memberikan perantara orang itu biar kamu bagaimana di situ diuji. Allah itu artinya manusia itu tidak tahu apa-apa. Tapi bagaimana di dalam dirinya bagaimana Allah menurunkan ujian melalui perantara manusia itu. Tapi kadang-kadang kita, kalau dia sudah neraka, kita sama-sama neraka tuh. Dia marah, kita pun marah tuh. Dia hina, kita pun ikut hina. Tuhan udah tahu tuh, oh berarti begini nyalinya nih, orang ini nggak bisa nih. Nggak bisa diteruskan. Artinya di situ Tuhan bilang, berarti kolbunya dia ini tidak bisa saya tempati. Tuhan udah tahu tuh, oh kolbunya orang ini saya nggak bisa tempatin, nggak bisa, nggak cocok bagi saya. Hanyalah kolbu orang-orang yang mukminin, orang-orang yang mukminin tadi, orang-orang artinya bagaimana kolbunya yang bisa ditempati. Bagaimana dia orang mukminin? Ya itu artinya membawa sifat-sifat Allah dalam dirinya. Tidak memiliki keakuan diri, rasa sombong, rasa gengsi, rasa
Makanya tidak ada yang menggampangkan sahabat beriman ya, untuk kita berjumpa dengan Allah ya. Untuk berjumpa dengan Allah hanya artinya hanya melalui perantara apa yang ada dalam diri kita. Itu yang paling menggampangkan daripada kita mengkaji sesuatu di luar dari diri kita. Itu sampai juga kita akan menyiksa diri, tidak akan kita pernah lihat Tuhan. Nah, itulah yang paling gampang, makanya man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Tidak ada yang menggampangkan karena kita ini dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Nah, itu yang paling gampang, kodrat-kodrat dalam diri kita ini yang gampang, artinya bagaimana kita mengkajinya, bagaimana kita harus mengetahuinya. Itu yang menggampangkan, artinya sebagai tangga untuk kita berjumpa dengan Allah. Tidak ada lagi. Karena Al-Quran sudah menjelaskannya semua. Makanya kalau saya memahamkan di sini sahabat beriman tanpa ada di dalam Al-Quran, kadang-kadang di sini juga saya artinya karena ini sudah masuk dalam makom ilmu, saya menjelaskan bagaimana dalil Al-Quran itu dengan bahasa umum, dengan bahasa ilmu, biar orang pada gamblang tahu. Itu semuanya apa yang saya pahamkan, semua ada, artinya semua apa yang saya katakan itu semua ada dalam Al-Quran. Karena saya memakai pakai bahasa ilmu, memaknai kata Al-Quran itu, sehingga dia berbeda dengan artinya. Kadang-kadang juga saya iseng-iseng, saya perlihatkan dalilnya ini. Saya mau pengen ada saja yang mau tanya, tapi kadang-kadang langsung saya keluarin itu dalilnya. Karena ilmu yang kita pahamkan buat sahabat beriman tidak bisa keluar dari Al-Quran. Cukup dalam lingkaran Al-Quran. Al-Quran cuma memberitahu kita untuk bagaimana kita melengkapinya, bagaimana kita menyempurnakannya. Berarti kita harus mengkaji diri kita, mengaji. Artinya kita belajar untuk mencari diri di dalam diri kita. Ya mungkin begitu kan Evi, saya mau ini cuci mobil dulu kan Evi ya. Sebentar. Oh iya Bang. Saya ini juga baru pulang kan Evi, pas kan Evi undang tadi. Masya Allah. Berkah selalu ya. Amin. Ya semoga sahabat-sahabat beriman di sini artinya bagaimana kita terus belajar dan jangan ada rasa bosan sahabat berimannya, biar kita suatu saat nanti kita menjadi umat-umatnya Nabi kita, umat-umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Bang Barias, amin. Dengan doa yang Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada di sini, salam sehat selalu. Mudah-mudahan selalu dapat barokah nikmat untuk kedepannya. Amin. Gimana katanya Bunda Nevi ini lama nggak naik ini saya. Kayaknya Kak Nevi lagi terima telepon. Oh iya. Enak sekali tadi tuh hamba Allah ngejelasin itu.
kadang ada satu pemahaman yang mungkin kita belum tahu menjadi tahu. Akhirnya kita bisa paham, terus menjalankan apa yang ada di dalam diri kita untuk menuju suatu keinginan kita sendiri. Ya, terlalu bagus. Iya. Dan juga supaya pemahaman yang sudah beliau sampaikan agar tidak keluar lagi, digiring lagi. Iya, betul Om Paris ini. Jadi mungkin setiap perjalanan setiap orang kan mungkin beda-beda. Nah, disinilah mungkin salah satu mungkin ada yang merasa, oh iya seperti ini. Ya, siapa tahu di antara di sini sudah dari perkataan tadi sudah mengalami dan sudah menjalankan, tinggal kita meneruskan apa yang kita lakukan, apa yang kita tirakatkan untuk semakin kuat jalan menujunya, jalan menuju ridhonya, dalam menggapai keinginan yang tertanam di diri kita, dan selalu mudah-mudahan ada jalan. Waalaikumsalam Bunda yang lainnya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istiqomah insya Allah udah bang, banyak udah ini. Allah berikan banyak kelancaran, kemudahan, karena janji Allah itu pasti. Hanya janji Allah yang pasti. Yang janji makhluk itu banyak beloknya. Hanya janji Allah yang pasti itu. Yang maha benar itu hanya milik Allah. Yang menjanjikan hanya Allah. Makhluk tidak bisa menjanjikan sedikit apapun. Sebesar biji zarah nggak bisa. Ya alhamdulillah kami di sini udah tahu. Meskipun bang hamba Allah itu belum berkata-kata, mesti udah paham di situ. Allah memberikan suatu cahaya untuk beliau. Makanya kalau bang hamba Allah hadir saya lihat semua atas petunjuknya. Iya Bunda, itu saya paham itu begini. Jadi kalau hamba Allah ini naik ke atas itu semuanya diam gitu loh, semuanya diam. Padahal adalah dua orang itu ingin bertanya gitu loh, ingin bertanya. Mungkin di antara kita yang di dalam ini mungkin ada rasa sungkan, ya kan? Mau bicara pun sudah ada jawaban. Biasanya seperti itu. Biasanya. Yang pasti udah ada jawaban. Iya Bang Barian, nggak apa-apa, nanti kita balik lagi sabar. Assalamualaikum teman-teman, sibuk 17-an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandakan ini udah berapa lama ya, aku lupa. Apanya Bun? Ikut di sini waktu itu apa ya? Waktu zamannya udah berapa lama ke sini? Ada sekitar sebulanan kemarin itu. Sebulanan kemarin. Setelah itu agak turun dikit, ya meredam dulu lah. Karena apa yang disampaikan melewati forum seperti ini, dimanapun berada, saya lihat kalau memang sudah kena paham, maksudnya paham itu kita ini paham, terus apa yang kita jalankan sesuai gitu loh. Akhirnya nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada siapapun, karena kenapa? Tujuannya sama seperti itu. Tujuannya sama, cuma kadang kita itu berpikir jalannya memang berbeda gitu. Akhirnya saya tenggelam di bawah itu, dengerin aja tuh.
Ya, yang baik dipakai, yang nggak baik ya tetap dipakai. Karena kenapa? Karena semua ilmu kita duduk sekarang ini di depan kita, entah kita itu baca, entah kita itu denger, itu sebenarnya pelajaran buat kita sebenarnya itu. Karena ilmu itu tidak memandang siapa yang berbicara, asalkan itu bisa dengar, bisa